Kalau tidak tahlilan rohnya gentayangan. Dari mana? Idza dana mautul abad kusima haluhu ala khamsah. Kalau saya mati, itu sudah dibagi tuh dari 5 dari diriku sudah dibagi semua. 1, ar-ruhu lil malakil maut. Rohku sudah dibagi kepada malakul maut. Tidak ada roh gentayangan. Jadi kalau ibu sholat tengah malam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung di belakang amin. Itu bukan roh gentayangan, itu jin. Dan bersyukurlah jinnya jin muslim. Kenapa? Karena ikut sholat, ikut mengaminkan di belakang. Yang khawatir kalau tidak ada suara. Nah, setiap rumah ada jinnya, semua rumah ada jinnya, semua. Jadi kalau ada amin pada saat tahajud, itu alhamdulillah. Al-malu lil waris, hartaku kalau saya mati jatuh kepada pewaris. Setelah bayar hutang, dibagi kepada pewaris setelah bayar hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada Allah dulu. Selama hidup mampu berhaji, sehat, uang ada, mampu berhaji, tapi dia bilang nanti aja umur 60 tahun baru haji. Malu kalau pulang haji tapi nggak solehah. Nanti aja padahal ada uangnya, ada waktunya, ada kesempatannya, ada kesehatannya, tapi tidak mau berangkat haji karena takut pulang nanti jadi hajjah yang tidak solehah katanya. Takut di sana kena azab katanya. Ternyata metong dia. Mati, meninggal dunia, tidak sempat haji, padahal waktu hidup mampu. Maka wajib itu uang peninggalannya dipakai badal haji dulu. Karena dia hitungannya mampu berhaji tapi tidak pergi-pergi berangkat haji, maka warisannya sebelum dibagi dipakaikan badal haji terlebih dahulu. Siapa membadalkan? Ya boleh petugas sana, boleh juga warisnya yang sudah haji. Syaratnya membadalkan yang sudah melaksanakan. Padahal umroh harus sudah pernah umroh, padahal haji harus sudah pernah berhaji. Setelah itu hutangnya pada Allah, banyak hutangnya sama Allah ternyata. Zakatnya tidak pernah dia bayar segala macam. Hutang dulu sama Allah. Nazarnya, itu bayarkan hutangnya sama Allah. Baru hutangnya sesama manusia. Baru setelah itu dibayarkan kepada pewarisnya. Siapa yang bagi? Siapa yang bagi warisannya? Allah. Makanya aturannya laki-laki 1, perempuan setengah. Iparnya dapat nggak? Maka kalau tidak dapat nggak usah ikut campur. Biasanya anaknya baik tapi istrinya, Mas, masa kamu loh yang ngurusin waktu dia sakit, kamu loh yang paling sibuk ngantar ke sono kemari, kamu loh yang bayarin BPJS-nya tiap bulan, kamu loh yang menantu tidak tahu diuntung. Dia ada di film, takut bikin salah, takut tiba-tiba meninggal dunia, takut nyakitin hati orang, takut kalau masih muda kayak ibu-ibu ini masih muda, itu khaufnya yang dikencengin, takutnya yang dikencengin, takut suhul khotimah, ya takutnya yang dikencengin, khaufnya. Tapi kalau sudah tua, rojaknya yang dikencengin, harapnya, insya Allah Allah terima amalku, insya Allah Allah terima tobatku sebelum saya meninggal dunia, insya Allah saya berharap Allah ini kumpulkan saya sama Nabi di surga, saya berharap. Tapi harapan kalau tidak disertai dengan usaha namanya harapan palsu. Sudah usaha, akhirnya ujung-ujungnya nanti tinggal berharap. Tapi ini masih muda-muda ini, nah ini ada khauf, ada roja lah, ini campuran. Ini yang musik muda-muda ini takutnya yang dikencengin, takut tidak diterima, takut tidak diterima, itulah. Tapi takut itu jangan sampai was-was, ya. Takut jangan sampai was-was. Ada orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, saya nih was-was. Was-was kenapa? Saya ikut berjamaah, sholat berjamaah, Allah, dia ulang-ulang takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Setelah berhasil, subhanallah, dia masih was-was terus, ikut sholat tapi was-was. Datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, saya sholat tapi saya was-was. Was-was ini sholat saya sah nggak ya? Ya udah kalau begitu, pertanyaan Imam Ahmad cuma satu. Waktu kamu takbiratul ihram,
Nah, maaf, dia tanyakan takbiratul ihramnya. Jadi udah ruku, udah sujud, baru dia mikir, tadi saya takbiratul ihram bener gak ya? Tadi saya takbiratul ihram bener gak ya? Kan penentu tuh takbiratul ihram. Ibu, yang mana itu takbiratul ihram, Bu? Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu yang mana, Bu? Tangan atau mulut? Hah? Takbiratul ihram itu tangan atau mulut? Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu yang bilang tangan angkat tangan. Yang bilang mulut angkat tangan. Yang tidak angkat tangan ini apa nih? Roja semua, roja. Ini kan takbiratul ihram nih, Bu. Allahu Akbar. Rukunnya sholat takbiratul ihram, termasuk wajib. Kalau tidak ada takbiratul ihram tidak sah sholat. Nah sekarang pertanyaannya, yang mana itu takbiratul ihram? Tangannya atau mulutnya? Oh, tangannya. Jadi kalau tangannya, Bu, bolehkah orang sholat begini? Kan tangannya katanya yang takbiratul ihram. Berarti kalau sholat mode silent boleh nggak? Tuh, silent. Karena dia, coba Bu, kalau orang demo tuh takbir Allahu Akbar, mulut. Berarti takbiratul ihram itu adalah mulut. Tangan sunnah. Tangan hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang takbiratul ihram tangannya tidak bergerak, tetap sah sholatnya kalau dia takbir dengan mulutnya. Tapi kalau ada orang sholat tangannya bergerak tapi mulutnya tidak bergerak, maka tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram itu mulut. Adakah orang sholat tidak bergerak mulutnya? Ada. Tengah malam dia ketemu chat di HP suaminya. Saking galaunya bangun sholat tengah malam. Tidak ada suaranya, tidak ada takbir. Ini tidak sah, segalau apapun dirimu tak sah sholatmu. Kenapa? Karena tidak ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mulut. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Namanya takbir intiqal. Nah, takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Jadi kalau selanjutnya dia silent, it's okay. Selanjutnya tidak ada suara, it's okay. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mu'alaf. Kalau ini kan nggak mungkin begitu, ya. Ini orang ragu-ragu sama takbiratul ihramnya, kan penentu banget tuh. Takbiratul ihram datang kepada Imam Ahmad. Wah Imam, saya kalau sholat selalu saya was-was sama takbiratul ihramku. Tadi itu bergerak mulutku atau tidak ya? Tadi itu saya takbiratul ihram benarkah atau cuma tanganku yang bergerak ya? Apakah mulutku ketutup atau mulutku ikut bergerak? Karena kalau bergerak kan sah. Tapi kalau mulutku tertutup, tanganku doang berarti nggak sah. Saya ragu-ragu Imam. Apa jawaban Imam Ahmad? Waktu kamu takbiratul ihram, menurutmu kamu dengar nggak suaramu? Kata orang ini, saya dengar wahai Imam. Oh ya sudah, kalau begitu sah sholatmu, nggak usah was-was. Kata orang ini, tapi saya masih was-was wahai Imam. Apa jawaban Imam Habib? Berhenti sholat. Berhenti sholat. Kenapa? Karena setan itu kalau tidak mampu menggodamu dengan menghalangimu sholat, dia akan selalu bikin kamu was-was dalam sholat. Bahkan setelah sholat pun was-was. Jadi yang dikencengin khaufnya, rasa takutnya, tapi bukan was-wasnya. Sehingga sunnah sebelum sholat baca apa? Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah sebelum sholat membaca apa? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sunnah sebelum sholat membaca apa? Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Banyak ternyata sunnah sebelum takbir itu mata kemana? Mata ke bawah. Kenapa? Siapa yang mampu menjaga pandangan, mampu menjaga hati. Siapa yang tak mampu menjaga mata, tak mampu menjaga hati. Karena dari mata turun ke hati. Ibu mau ke pasar, cuma mau rencana beli tahu tempe. Pas pulang bawa daster. Kenapa bisa? Karena pas masuk matanya lihat-lihat.
Makanya sholat nunduk. Kenapa nunduk? Karena menundukkan pandangan, mampu membantu hati lebih khusyuk. Banyak doa-doa sebelum sholat itu. Nah, jadi kalau was-was itu hindari. Bahkan sampai dikata, tidak usah sholat kalau begitu. Dirimu saja kau ragukan. Artinya apa? Lawan. Kalau sudah diamalkan semua dan kalau sudah ada keyakinan, tidak usah lagi meragu. Jamaah. Nah, berarti yang pertama adalah adanya pengharapan kepada Allah, khawatir kita punya amal belum diterima sehingga kita berusaha supaya amal kita diterima terlebih dahulu menjelang bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat mulia. Ada 4 bulan yang mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, jadi 12 bulan, ada 4 yang spesial. Muharram, Safar, apalagi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan ada 4 yang spesial: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu 4. Hafal gak Bu? 12 bulan? Hafal dong ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Apa namanya juga baru ngaji ya Bu ya. Itulah gunanya Ibu duduk di saf depan. Nah, ini namanya khawatir amal tidak diterima sehingga berusaha bagaimana caranya. Bagaimana? Saya buru-buru masuk ke depan. Nah, benar, langsung ke depan. Atau terjebak aja Bu sini Bu. Panitia kali pinnya aja udah rumil tuh. Yang kedua tadi apa Bu persiapannya? Akhlak. Ya, kurang-kurangi nyakitin orang. Kenapa kurang-kurangi nyakitin orang? Karena subhanallah, ibadah haji yang ada di bulan Dzulhijjah itu banyak sekali erat kaitannya dengan sosial. Ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah yang umum kita ketahui itu erat sekali hubungannya dengan ibadah sosial. Jangan suka nyakitin orang. Ibu cinta Nabi? Cinta? Apa buktinya? Bukti cinta itu kita pengen ngikutin. Ya, orang kalau cinta itu, ada anak kita suka Korea diikut-ikutin tuh. Subhanallah, ada yang suka ini diikut-ikutin gayanya segala macam karena senang ya. Kadar cinta seseorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diukur dengan kadar bagaimana dia mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketahuilah Bu, sunnah Nabi itu apa saja? Banyak. Dari segalanya kata ulama, tapi yang paling susah diikuti Nabi itu adalah dalam rangka makan. Apa Bu? Menyenangkan istri. Iya, dalam rangka makanan. Sunnah Nabi yang termasuk yang susah diikuti itu adalah yang berhubungan dengan makanan. Kalau sekedar mengubah celana jadi agak cingkrang itu mungkin nggak terlalu susah. Memanjangkan jenggot insya Allah, karena sekarang lagi ngetren orang berjenggot, gampang itu, agak gampang. Sunnah-sunnah yang lain insya Allah kalau kita berusaha belajar insya Allah. Tapi kata ulama yang agak susah itu kalau ngikutin Nabi masalah makan. Kenapa susah ngikutin Nabi masalah makan? Rasulullah pulang dalam keadaan lapar. Wahai istriku, ada makanan apa hari ini? Kata Bunda Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Oh, kalau begitu saya puasa. Tuh subhanallah. Besoknya datang lagi, ya istriku, hari ini ada lauk apa, ada makanan? Ada ya Rasulullah, tapi cuma cuka. Oh, kalau begitu ayo makan pakai cuka. Setelah Nabi makan, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Subhanallah. Saya pribadi susah kayaknya ngikutin ini. Perasaan udah kau pegang rekeningku, kenapa di rumah cuma ada tempe? Perasaan sudah kuisi GoPay-mu, masa. Perasaan sudah kubeliin semuanya, kulkas penuh, kok tidak ada makanan. Nabi dikasih tahu cuma ada cuka, langsung Nabi bilang senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Masya Allah. Apalagi sunnahnya Nabi dalam makanan yang agak susah diikuti. Tidak makan kecuali dalam keadaan lapar dan berhenti sebelum yang. Ibu, lauk favorit Ibu apa lauk favorit Ibu? Hah?
Beda-beda ya. Nah, beda-beda. Tapi saya mau kasih tahu satu lauk yang semua pasti sepakat dan setuju bahwa inilah lauk yang terenak. Kata ulama, lauk yang terenak adalah lapar. Makanan yang terenak itu adalah rasa lapar. Coba kalau lagi puasa, air putih, nikmatnya itu air putih masuk. Tidak ada makanan yang lebih nikmat dibandingkan rasa lapar. Lauk yang terenak itu rasa lapar. Kenapa? Biar bagaimana kau suka makan tempe kalau kau kenyang sekali. Bagaimana kau suka sekali makan sushi misalnya. Dikasih sushi, baru banget habis makan, gimana mau masuk nih sushi nih, padahal makanan favoritnya, subhanallah. Dikasih makanan apa bu, makanan ibu bu? Jengkol. Ternyata kita beda ya, kalau saya contohnya sushi, kalau ibu jengkol ya. Aduh, susah juga nih. Makanya bu, saya kalau diundang-undang itu, orang kan kalau dipikirnya penceramah ustadz pasti sukanya nasi kebuli, nasi ini Arab-Arab. Padahal saya makananku, kesukaanku itu begitu-begituan tadi itu. Sushi, sabu-sabu, kan drakor. Aku kan penonton drakor bu. Penonton Asia. Jamaah, bukan, saya lidahnya lidah Makassar. Apa aja makanannya? Ini lagi susah contoh Nabi masalah makanan nih. Nabi tidak pernah mengomentari makanan. Tidak pernah sekalipun Nabi Rasulullah SAW mengomentari makanan. Kalau enak dia makan, kalau dia kurang berkenan dia diam, dia tinggalkan. Dia cuma bilang, waktu Rasul tidak berkenan makan kadal gurun. Waktu Rasul tidak berkenan makan itu, Rasul cuma bilang, kalian aja yang makan, karena di kampung saya orang tidak makan begituan. Buktinya halal tapi Nabi tidak suka. Kalian saja yang makan, karena saya di kampung saya tidak biasa makan seperti itu. Bukan Nabi mencela, tidak pernah Nabi mencela. Makanya kata ulama, ngomong kurang garam dikit nih, itu aja udah mencela makanan itu. Wah, saya banget ini bu. Saya bawel kalau masalah makanan. Subhanallah. Makanya saya sangat sepakat kalau ulama mengatakan paling susah mengikuti sunnah Nabi itu kalau urusan makanan. Makanlah yang terdekat. Ya bu ya. Sunnah Nabi itu makan yang terdekat. Lah ini di rumahnya sudah banyak makanan, masih GoFood aja dia. Buka kulkas lengkap. Aduh, mama lagi pengen makan ini Padahal ada di makanan, ada makan yang terdekat, yang ada yang dimakan. Ini simple tapi sulit. Diakui sulit. Subhanallah. Ibu, tapi apa intinya yang saya mau sampaikan ini? Poin kedua tadi, bagaimana Rasulullah SAW itu menjaga perasaan. Datang kepada istrinya dengan mengatakan, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Itu bukti bagaimana Rasulullah SAW menjaga perasaan. Jangan bahagiakan orang. Membahagiakan orang hanya bisa terjadi kalau ibu bergaul. Tapi kalau zaman sekarang, hati-hati bergaulnya. Manjalasa janasah, manjalas janas, jalas janas. Peribahasa. Gak punya teman jauh lebih baik dibandingkan punya teman tapi teman tidak baik semuanya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri waktu duduk anjing di dekatnya? Imam Hasan Al-Basri, datang anjing di dekatnya, dia gesek-gesekkan kepalanya di betisnya Imam Hasan Al-Basri. Kata muridnya, wahai imam, kenapa tidak kau usir? Wahai imam, kenapa tidak kau usir? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Duduk bersama dengan anjing lebih saya senangi dibandingkan duduk bersama dengan teman yang tidak baik. Kenapa? Anjing tidak bisa menjerumuskan saya masuk neraka, tapi teman yang buruk bisa menarik saya masuk neraka. Tapi ndak usah juga ngomong begitu ke grup, ndak. Tidak pantas kalimat begini muncul di grup, jangan. Ntar dibilang, ini istriku pengajian apa dia ikuti, tiba-tiba keluar kata-katanya.
Kata Imam Hasan al-Basri, duduk bersama anjing saya lebih senang dibandingkan duduk bersama dengan orang yang tidak bagus akhlaknya. Kenapa? Karena anjing tidak bisa narik saya masuk neraka, tapi orang yang tidak bagus akhlaknya bisa mempengaruhi saya dan menarik saya masuk ke dalam neraka. Nah, maka duduk bersama dengan orang soleh lebih baik daripada menyendiri, tapi menyendiri jauh lebih baik dibandingkan berteman dengan orang yang tidak soleh. Nah, makanya cari teman yang baik, yang bisa mengajakmu datang ke Rumil Al-Hilya setiap hari. Nah, dengarkan juga wahai para jomblo. Jomblo ini untuk jomblo ini. Kalau teman yang tidak baik saja bisa menjerumuskanmu masuk neraka, apalagi suami yang tidak baik, apalagi istri yang tidak baik. Makanya jangan salah pilih pasangan. Bersuamikan orang soleh lebih baik daripada menjomblo, tapi menjomblo jauh lebih baik daripada punya suami yang tidak baik. Dalil para jomblo. Tapi kalau menikah, usahakan menikah selalu ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah. Jadi persiapan kedua menjelang Dzulhijjah adalah persiapan bagaimana kita berusaha berakhlak yang mulia. Waktu Ramadan tuh pada usaha tuh ya. Kenapa? As-shaumu junnah. Puasa itu adalah pelindung, perisai. Makanya waktu Ramadan itu kan ada pelindungnya. Diajakin gibah, Bu, tahu nggak si anu, orang lagi puasa ngapain ngomongin orang? Ntar aja habis buka. As-shaumu junnah, puasa itu perisai, pelindung. Makanya tidak berani ngomongin orang kalau lagi puasa. Jangan ngomongin orang lagi puasa ini. Harusnya keluar Ramadan tetap ada pelindungnya. Nah, ini bagus jadi status. Siapa yang menjadikan hari biasa seperti hari Ramadan, maka Allah akan menjadikan hari akhirnya seperti hari Lebaran. Nah, siapa yang menjadikan hari biasa seperti hari Ramadan, Allah akan menjadikan hari akhirnya seperti hari Lebaran. Gimana sih Bu kalau Lebaran Bu? Senang, happy, baju baru, dandan, make up, sampai jam 11 nggak kemana-mana. Padahal udah make up, udah cantik. Kata dia, loh kemana kek kita nih? Ke rumah siapa kek? Udah dandan, udah make up, masa foto di ruang tamu mulu nih? Nah, subhanallah. Bahagia, hari Lebaran tuh bahagia. Artinya siapa yang hari biasanya itu dia lindungi dirinya, nah, seperti hari Ramadannya, maka Allah akan jadikan hari akhirnya seperti hari Lebaran. Akhlak yang mulia. Ibu, tidak ada yang lebih baik daripada akhlak yang mulia. Salat kita juga itu ujung-ujungnya akhlak yang mulia. Dan ketahuilah, setan itu kenapa selalu mengganggu dalam sholat? Karena kalau udah benar sholat kita, pasti akhlak kita akan mulia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga setan tidak mau banget itu, supaya bagaimana caranya ini umatnya Muhammad ini tidak benar sholatnya, supaya akhlaknya buruk terus. Nah, jadi perbaikan akhlak dimulai dari perbaikan sholat. Perbaiki sholat kita. Jamaah. Selanjutnya, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ada yang mengatakan yang disebut 10 di situ itu 10 terakhir Ramadan, tapi ada yang mengatakan yang disebut 10 di situ adalah 10 awal Dzulhijjah. Sehingga banyak ulama-ulama itu dalam riwayat memerintahkan, menganjurkan orang berpuasa sunnah di bulan Dzulhijjah di 10 awal Dzulhijjah, 9 awal, karena 10-nya sudah tidak boleh. 10-nya adalah hari tasyrik, hari Idul Adha. 11-nya adalah hari tasyrik, 12-nya tasyrik, 13-nya tasyrik, 14-nya 14-nya sudah lewat udah. Jadi tidak boleh puasa karena hari Idul Adha, sebelumnya karena hari tasyrik, 12-nya juga hari tasyrik, 13-nya juga hari tasyrik, dan tambahin 1 hari lagi hari Idul Fitri. Inilah 5 hari doang yang Ustadz Maulana makan siang. Selain dari 5 hari ini Ustadz Maulana puasa. Setiap hari puasa kecuali 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, dan 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah hari tasyrik. Namanya puasa dudah.
Kan kalau versi standar sekali sebulan, Ayyamul Bid. Ya. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Naik level lagi puasa Senin Kemis. Kemis 2 hari dalam sepekan. Naik level lagi puasa Daud. Di atasnya puasa Daud tidak ada lagi. Paling tinggi puasa Daud. Tapi ternyata ada yang di atasnya puasa Daud. Namanya puasa Duda. Mana dalilnya? Saya tidak berani mengatakan puasa Idris itu, Bu, karena saya tidak ada dalilnya ke Idrisnya. Ya. Cuma dikatakan dalil saya yang ini. Kenapa saya bilang puasa Duda bukan puasa Idris? Karena Nabi bilang kalau kau sanggup menikah, menikahlah. Kalau kau tak sanggup menikah, puasalah. Tidak ada batas waktunya, unlimited. Nah, yang diharamkan cuma 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ini juga yang dilakukan Imam Bukhari. Imam Bukhari dan banyak ulama-ulama lainnya. Ibu, Bu, siapa yang mau kunci dunia itu mendapatkannya dengan kenyang. Kenyang itu adalah kunci kesuksesan dunia. Coba kalau mau meeting proyek, meeting apa, meeting kata Rumil, kita mau rihlah, kita mau meeting ya ibu-ibu ya habis ini ya. Wah, mana mau mereka diajak meeting kalau belum makan siang dulu. Coba makan dulu baru meeting, ya. Jadi kalau kuncinya dunia itu bisa diraih dengan kenyang. Tapi siapa yang mau meraih kuncinya akhirat dengan lapar? Kuncinya akhirat itu lapar, kuncinya dunia itu kenyang. Ya, kalau Nabi kadang puasa, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Jadi kalau semakin sering lapar, semakin bisa dapat kuncinya akhirat itu. Di antara orang yang kenapa, Bu, bisa lapar itu membuat seseorang lebih dekat kepada Allah? Karena semakin jarang dia makan dan minum, semakin jarang dia batal wudunya. Nah, sedangkan cirinya orang yang sudah mulai mau mendekat kepada Allah itu tidak pernah batal wudunya. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ustaz, saya agak susah kayaknya kalau tidak batal, selalu batal. Iya, karena terlalu banyak seblak kau makan. Terlalu banyak kau makan jajanan, jadi gampang keluar, gampang ini, banyak minumnya. Coba puasa, susah itu batal wudhunya itu. Terus yang kedua, kenapa ini puasa bisa mendekatkan orang kepada Allah? Karena dengan puasa orang malas ngomong. Coba kalau lagi puasa itu malas ngomong. Sedangkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena mampu menjaga lisan. Siapa yang paling mampu menjaga lisan? Orang puasa. Kenapa orang puasa mampu menjaga lisan? Bukan menjaga lisan, emang gak kuat ngomong. Emang lemes. Diajak main yuk, aduh gue lagi puasa, duluan deh. Tuh nggak jadi lagi tuh ngomongin orang karena diajak kemana? Gue lagi puasa. Diajak ini jadi malas ngomong. Anaknya toddlernya bikin emosi di rumah. Astagfirullah, untung mama lagi puasa. Nggak jadi dia ngomongin tidak baik itu. Kenapa? Lagi puasa. Subhanallah. Makanya memang puasa itu salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang mau mendapatkan kunci menuju surga itu dengan lapar. Dengan lapar. Nah, artinya dengan puasa. Nah, bulan Dzulhijjah itu ada puasanya. Puasa apa? Puasa 9 awal Dzulhijjah, wabil khusus di 9 Dzulhijjah alias hari Arafah. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah diampuni dosanya setahun sebelum dan setahun setelahnya. Kalau setahun sebelum masuk akal, tapi kalau setahun setelah, maksudnya apa itu, Bu? Setahun setelah. Ibu, kenapa Ibu mampu datang pengajian, Bu? Kenapa? Karena ada hidayah dan taufik dari Allah. Kira-kira apa yang membuat Ibu dapat hidayah dan taufik? Itu daripada Allah ampuni dosa setahun setelah. Itu makna daripada Allah ampuni setahun setelahnya. Artinya dia akan mudah berbuat kebaikan itu. Hidayah itu karena Allah ampuni dosa setahun setelahnya. Ini berkahnya puasa tahun lalu. 9 Zulhijjah. Kalau bisa 89 bagus. Bisa 789 bagus. Bisa dari 1 sampai 9 juga bagus. Cuma yang kuat dalilnya 9 hari tarwiyah juga. Hari tarwiyah tanggal 8 9 Zulhijjah. Besoknya 10 Zulhijjah menahan lapar dan haus lagi. Sampai kapan? Sampai pulang dari lebaran. Ibu, Bu, ikut lebaran ya.
Sholat sunnah itu ada rankingnya. Sholat sunnah ranking 1, jatuh kepada sholat sunnah qabliyah. Sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah qabliyah subuh. Sholat sunnah yang paling afdol, yang paling tinggi rankingnya, yang paling besar pahalanya menurut para ulama fikih, nomor 1 jatuh kepada sholat sunnah Idul Adha. Paling tinggi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini kan ayat tentang wanhar itu berkurban. Ada kata fasalli sebelumnya, salatlah. Kata ulama, salat apa yang dimaksud di situ? Salat Idul Adha. Nah, maka salat ranking 1 itu, salat sunnah yang paling banyak pahalanya, salat Idul Adha plus salat Idul Fitri. 2 salat Id ini jangan disia-siakan, termasuk malamnya. Termasuk malam Idnya. Salah satu malam yang diijabah doa adalah malam Lebaran. Ada orang pas malam Lailatul Qadar dia kejar-kejar, pas malam Lebaran sibuk sama opornya, sibuk sama lontong dan nastarnya, lupa berdoa. Padahal bagus sekali berdoa kalau malam Lebaran tuh, Bu. Bagus berdoa. Ya, termasuk doanya diseringi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, lancarkanlah suamiku rizkinya, pekerjaannya. Langsung doa. Habis takbiran, solawat, doa. Itu salah satu di antara paling diijabah doa malam Lebaran. Berarti amalan selanjutnya kita siapkan untuk berpuasa. Termasuk di antaranya dari 1 Dzulhijjah masuk pengumuman. Oh, kita masuk 1 Dzulhijjah. Sidang isbatnya tuh kapan ya? Kalau Idul Adha ya? Ya 1 Dzulhijjah, malam 1 Dzulhijjah kan? 29-nya penentuan apakah besok sudah 1 Dzulhijjah atau belum masuk 1 Dzulhijjah. Nah, kalau sudah ditentukan, kita sudah masuk besok 1 Dzulhijjah, mulai takbiran malamnya. Jadi kalau Idul Adha mulai dari tanggal 1 orang sudah mulai takbiran, takbir mutlak ibu-ibu sendiri. Nah, ibu-ibu sendiri lagi masak, lagi goreng, lagi masak ya Bu ya. Lagi bikin rendang lagi ya. Ini kan tukang-tukang masak semua nih. Wajah-wajahnya. Kenapa itu perempuan, Bu? Dia paling punya impian. Semua perempuan punya dapur impian. Tapi masakannya cuma telur ceplok. Enggak semua perempuan sih, istriku. Pokoknya impiannya tuh dapur impian. Pokoknya dia pengen kitchen setnya begini. Ada island apa itu, meja island apa kan namanya itu. Pokoknya dia kompornya ini, wajannya ini segala macam. Mau masak telur ceplok. Malahan kalau mie instan saya yang dia suruh masak kan lebih enak masakan mie instanku daripada dia. Santri. Tapi saya memang cari istri bukan cari chef. Harus begitu. Kalau kau mau cari yang enak masakannya, cari chef. Chef saja istrimu belum tentu masak. Giliran orang lain yang minta cepat, tapi kalau suaminya yang minta tuh ada tuh aja tuh. Subhanallah. Jamaah.
takbir dari tanggal 1 sampai nanti. Nah, ada puasa, ada takbiran. Ibu, Idul Adha. Satu ibadah di bulan Zulhijjah yang jangan sampai kelewat adalah Idul Adha. Apa sunnah-sunnahnya Idul Adha? Datang dalam keadaan masih menahan lapar dan haus, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan ibunda Sarah atau Hajar? Ibunya Nabi Ismail Hajar atau Sarah? Masa sih? Hajar atau Sarah? Hajar. Kalau Sarah ibunya siapa? Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melahirkan nabi-nabi Bani Israel, ganteng nabi-nabi. Nabi Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail melahirkan Nabi, bukan nabi, orang biasa, tapi penutupnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Kadangkala orang luar biasa lahir dari orang tua yang biasa. Dan tidak semua orang tua yang luar biasa akan melahirkan anak yang luar biasa. Bagi mereka yang mungkin lahir dari keluarga biasa, jangan menyerah. Nanti jangan mengatakan, dia mah enak, anak kiai, pantas pintar agama, pantas soleh. Belum tentu. Ya, kita mungkin orang biasa, tapi kita berusaha jadi anak yang soleh. Insya Allah Allah kasih petunjuknya. Ibu jangan menyerah, didik anaknya jadi anak yang soleh. Meskipun mungkin ibu doang yang ngaji, suaminya mancing aja kerjanya. Mungkin mancing sambil main saham, jadi tidak tahu kita kan. Cuma memang pemancing itu tidak bisa maju. Kalau mancing itu tidak bisa maju. Kapan maju kecebur? Walaupun bapaknya mancing, tapi ibunya tirakatnya ngaji segala macam, insya Allah bisa melahirkan anak yang soleh dan soleha. Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim semuanya dalam keadaan lapar. Ketika Idul Adha itu, kenapa dalam keadaan lapar? Kata Siti Hajar, suamiku, makanlah dulu sebelum engkau berangkat menunaikan perintahnya Allah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, istriku, bagaimana mungkin aku bisa makan? Ayah mana yang mampu makan ketika dia akan melakukan perjalanan untuk menyembelih anaknya? Mustahil sesuap nasi masuk ke dalam perutku. Tidak bisa lagi makan. Kenapa? Kepikiran anaknya, karena dia mau sembelih anaknya. Ditanya, engkau wahai istriku, engkau aja yang makan. Kata Siti Hajar, engkau aja seorang ayah yang bukan yang melahirkannya, engkau begitu terpukul akan menyembelih anakmu Ismail. Apalagi saya, dia darah dagingku, dia 9 bulan dalam perutku, kulahirkan dengan susah payah. Tidak mungkin aku bisa makan ketika melihatnya akan disembelih, wahai suamiku. Maka mereka berdua tidak makan. Akhirnya mereka berdua bilang, kalau begitu engkau aja Ismail yang makan, nak. Kata Ismail, kamu saja yang mau menyembelih tidak bisa makan, apalagi saya. Kau saja yang mau menyembelih tidak bisa makan, apalagi saya yang mau disembelih, bagaimana mungkin saya bisa masuk makanan dalam perut saya? Akhirnya menjadilah sampai sekarang sunnah ketika datang Idul Adha itu dalam keadaan menahan lapar dan menahan haus. Bukan puasa ya, kalau puasa kan sampai maghrib, tapi menahan lapar, menahan haus. Berangkat dari rumah, pilih 2 jalanan yang berbeda ya. Pilih 2 jalanan yang berbeda. Ada jalanan yang jauh, ada jalanan yang dekat. Kalau ada 2 jalan yang berbeda, satu jauh, satu dekat, yang mana pergi, yang mana pulang? Ya Bu? Pulang yang jauh. Pas pergi, pulangnya dekat, perginya jauh. Beda ini. Ini beda mulu nih 2 orang nih. Oh, kalau Idul Fitri gimana Bu? Berangkat jauh, pulang berangkatnya dekat, pulangnya jauh. Ya. Kalau ada 2 jalan yang berbeda, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, mau sholat duhur, mau sholat maghrib, mau datang pengajian, tetap kita disunnahkan pilih jalan yang berbeda, yang dekat dan yang jauh. Ya. Yang mana yang berangkat, pilih pas berangkat
pilih jalanan yang jauh. Kenapa? Supaya banyak pahala langkahnya. Supaya banyak pahala langkahnya menuju majelis ilmu. Muter. Sayang baju barunya kalau nggak muter. Pas berangkat cari yang jauh supaya banyak pahala langkah kakinya. Kan dihitung semua pahala langkah kaki menuju majelis ilmu, menuju kebaikan, menuju ini dihitung langkah kaki. Pas berangkat pilih yang jauh. Pas deket pilih yang pas pulang pilih yang why. Kenapa? Supaya ketemu keluarganya lebih cepat. Karena kalau orang sudah ibadah, Bu, banyak sekali pikirannya. Aduh, mau pengen makan ketupat nih. Aduh, pengen makan opor nih. Pengen disuruh cepat-cepat pulang. Ada orang kebalik. Berangkat ke Rumil cari yang dekat supaya nggak telat. Pas pulang, ya Allah, mampirnya banyaknya. Ya soto lah, ya pangsit lah, ya mie ayam lah, ya apalah. Terbalik sunnahnya. Mestinya pas berangkatnya itu mampir-mampirnya, pas pulangnya segera ini ada mumpung udah izin tadi sama suaminya, mampirnya sampai di Cinere Mall mampirnya, jauh amat nih orang mampirnya. Itu pengajian di Brazil, di Argentina sana itu. Kalau Rumil Cinere mah solehah semua, insya Allah. Gak apa-apa, kan masih muda. Cari sekali-sekali, Bu. Kata Imam An-Nawawi, kalau habis dengar ilmu itu diamalkan minimal sekali seumur hidup. Iya. Habis itu kalau sanggup, ilmu itu diamalkan sekali setahun. Kalau masih lebih sanggup lagi, usahakan amalkan ilmu itu sekali sebulan. Kalau lebih sanggup lagi, amalkan ilmu itu sekali sepekan. Kenapa ada orang yasinan malam Jumat segala macam? Itu diantaranya karena dia ngamalin sekali seminggu. Padahal memang yasin itu tiap malam. Kalau lebih sanggup lagi, setiap hari mengamalkan sunnahnya. Ya Bu ya, kalau dapat ilmu, ini kan Rumil kan aktif banget pengajiannya. Kalau ada ilmu baru, amalkan minimal sekali seumur hidup. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Supaya ilmu itu benar-benar jadi syafaat nanti di hari kiamat. Kalau syafaatnya Rasul kan kita masih nggak harap-harap cemas ya. Dapat nggak ya, dapat nggak ya. Tapi kalau Al-Quran udah pasti syafaatnya. Ya, siapa yang menjaga Al-Quran itu sudah pasti dapat syafaat daripada Al-Quran, sudah pasti dapat syafaat dari ilmu. Kalau Nabi orang-orang terpilih, walaupun kasih sayangnya Nabi begitu luas, tapi orang-orang terpilih. Kita ini masih jauh dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ilmu dan Al-Quran itu bagaimana kita mengamalkannya, insya Allah dikasih syafaat sama ilmu tersebut. Siapa yang bersusah payah di waktu mudanya, kan waktu muda-muda begini, siapa yang bersusah payah di waktu mudanya menjaga ilmu, maka ilmu akan menjaganya dari susah payah di waktu tuanya. Siapa yang waktu muda susah payah merantau jauh dari orang tua, sakit hatinya berpisah dari orang tua karena cari ilmu, dia susah payah jaga ilmu di waktu muda, maka ilmu akan menjaganya di waktu tua dari susah payah. Maka tidak ada orang berilmu itu tersiksa, tidak ada. Mau ditaruh di mana aja, kalau ada ilmunya hidup dia. Tapi mau di kampung sendiri, kalau tidak ada ilmunya diremehkan dia. Ilmu itu, jaga ilmu, ilmu akan menjagamu. Berarti sudah berapa nih persiapan Zulhijjahnya? 1, amal diterima, usahakan. Yang kedua, akhlak yang mulia. Yang ketiga, puasanya diperhatikan, wabil khusus 8-9, kalau tidak 9-nya saja. Ya. Yang keempat, takbir mulai dari tanggal 1, ya. Yang kelima, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Ranking sholat sunnah. Ranking pertama, Idul Fitri, Idul Adha. Ranking 2, sholat sunnah. Jatuh kepada sholat sunnah rawatib. Idul Adha. Enggak, ini ranking satunya Idul Adha, Idul Fitri. Ranking kedua, jatuh kepada sholat sunnah subuh. Apabila subuh. Sholat sunnah ranking kedua, jatuh kepada sholat sunnah gerhana. Jatuh kepada sholat sunnah gerhana.
Makanya mudah-mudahan Rumil kalau ada gerhana nanti bisa bikin sholat sunnah gerhana. Supaya berjamaah, kan ada khutbahnya, ada segala macam. Sholat sunnah gerhana. Mulai dari gerhana itu mulai sampai selesai gerhana. Saya pernah imam sholat sunnah gerhana di parkiran Trans TV, Bu. Dari jam 6 sampai hampir setengah 8 kayaknya sholat. Panjang sekali sholat kita. Karena sampai selesai itu gerhana baru selesai sholatnya, sholat sunnah gerhana. Beda dia tata caranya sholat sunnah. Nah itu termasuk sholat sunnah yang paling banyak pahalanya, karena bisa jadi sekali 50 tahun, sekali 100 tahun, sekali dalam berapa tahun. Makanya besar pahalanya. Sholat sunnah ranking 3 jatuh kepada sholat sunnah. Masih berani jawab nggak? Udah 2 kali salah nih. Sholat sunnah yang ketiga ranking 3 jatuh kepada sholat sunnah witir alias tahajud. Ya, karena semua yang dilakukan setelah bangun tidur di malam hari namanya tahajud. Di dalamnya ada witir. Ibu jangan tinggalkan witir ya. Biarlah Ramadan dan tarawih pergi, tapi witir jangan pergi. Abu Bakar As-Siddiq itu witir sebelum tidur. Apa syaratnya witir, Bu? Syarat sholat witir itu cuma satu. Syaratnya sholat witir cuma satu. Apa syaratnya sholat witir? Dilaksanakan habis sholat isya. Itu doang. Saya dari sini ke Bandung, sampai Bandung, waktu maghrib datang, Allahu Akbar, habis sholat maghrib langsung berdiri lagi untuk sholat isya karena jamak qashar. Allahu Akbar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jamak qashar maghrib dilaksanakan di waktu maghrib. Masih maghrib nih, tapi saya udah sholat isya karena jamak qashar. Saya habis itu udah boleh sholat witir. Kenapa? Karena saya udah sholat isya. Jadi syaratnya sholat witir bukan dilaksanakan waktu isya, bukan, tapi dilaksanakan habis sholat isya. Nah, jadi kalau maghrib pun dia udah sholat isya, sudah boleh sholat witir. Kenapa? Karena dia sudah sholat isya. Sebaliknya, bangun tengah malam, witir atau kemarin bulan Ramadan ada orang naik motor macet, lagi taraweh itu di Rumil, mampir taraweh, ikut sholat witir, tapi belum sholat isya. Gampang, ntar mah isyanya di rumah aja. Ini tidak sah. Kenapa? Dia belum sholat isya. Tidak sah sholat witir kalau belum sholat isya. Tidak sah sholat terawih kalau belum sholat isya. Jadi hitungannya apa sholatnya itu? Sholat orang tidak berilmu. Sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Tidak terhitung terawih, tidak terhitung witir karena dia belum sholat isya. Syaratnya apa? Abu Bakar As-Siddiq habis isya. Abu Bakar, ada 4 sahabat Nabi yang terkenal, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. 4. Abu Bakar sholat witir sebelum tidur. Umar sholat witir tengah malam. Utsman sholat witir sebelum tidur. Ali sholat witir tengah malam. Jadi 2 lawan 2 seri. Abu Bakar dan Utsman sebelum tidur, Umar dan Ali nanti tengah malam radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka sholat. Ditanya Abu Bakar, Abu Bakar, kok kamu nggak tengah malam sih witirnya? Kok sebelum tidur sih witirnya? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Karena saya tidak bisa menjamin saya bisa bangun. Yang kedua, saya tidak bisa menjamin apakah saya ketika bangun masih di Cinere atau sudah di alam barzakh. Dia tidur, bangun, ternyata mungkar nakir, udah langsung tembus. Saya malu berjumpa dengan Allah dalam keadaan belum sholat witir, kata. Dan yang ketiga, ini alasan paling romantisnya, Bu. Ditanya, Abu Bakar, kenapa kamu sholat witir sebelum tidur? Karena Allah mencintai witir. Saya pengen tidur dalam keadaan dicintai sama Allah. Ini yang dimaksud, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang tidak berilmu. Tidur pun dapat cintanya Allah. Kenapa? Pakai ilmu tidurnya. Ada orang sholat witir tapi belum sholat isya. Tidak dapat hitungan witir. Kenapa? Tidak pakai ilmu. Maka lebih hebat tidurnya orang berilmu dibandingkan sholatnya orang tiada berilmu. Jamaah. Tapi ilmu belum disebut ilmu kalau belum diamalkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan. Ranking 4, sholat sunnah jatuh kepada sholat sunnah rawatib. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya 10. Atau riwayat yang lain 12. Atau riwayat yang lain 14 yang muakkad. Yang lainnya boleh semua azan ada sholat sunnahnya.
Mau maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Pokoknya azan tuh, setelah azan kalau belum qomat silahkan sholat sunnah. Nah, yang tidak boleh itu yang ba'diyah subuh dan ba'diyah asar kalau tidak ada penyebabnya. Tapi kalau ada sebabnya boleh sholat sunnah. Contoh, habis asar kita masih lanjut. Ini kan baru poin keempat ini. Kayaknya saya sampai setengah 6 ini. Contoh, habis asar ngaji, habis asar nih, atau habis sholat asar ngaji. Tidak ada sholat sunnah habis asar ya bu ya. Tapi ibu menjaga wudhu, habis asar ngaji. Batal wudhunya, ke toilet, berwudhu, masuk masjid, boleh sholat sunnah. Kenapa? Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? 2, wudhu dan tahiyatul masjid. Nah, jadi boleh sholat sunnah karena ada penyebabnya tuh. Makanya orang tetap sholat jenazah walaupun habis asar tuh. Kenapa sholat jenazah habis asar? Karena ada mayatnya, ada penyebabnya. Yang mana duluan bu? Mayat dulu sholat jenazah atau sholat jenazah dulu baru ada mayat? Ada orang mati dulu baru orang sholat jenazah ya. Subhanallah. Jamaah sholat rawatib. Jangan Ramadannya pergi ada orang terawih dikejar tapi sholat sunnah ba'diyah isyanya lupa ya. Setelah itu apa? Setelah sholat rawatib ada sholat duha. Setelah itu sholat terawih. Jadi rankingnya terawih di bawahnya witir. Nah rugi sekali orang udah nggak terawih nggak witir juga. Karena witir itu tetap ada dan boleh, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir. Ibu sholat sunnah boleh dicicil. Pengajian subuh sampai isyraq, salat sunnah syuruk. Itu namanya duha yang diawalkan. Habis itu beres-beres, ngepel, nyuci, habis mandi, daripada gibah, salat duha lagi, salat duha lagi 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat. Masih ada waktu, tambah lagi 2 rakaat, jadi 6 rakaat. Habis itu udah istirahat, scrolling segala macam ya, atau kerumil segala macam. Setelah pengajian rumil udah menjelang duhur, belum duhur nih, datang ke sini ke Masjid Widatul Umam mau sholat duhur tapi belum masuk waktu duhur, sholat sunnah 2 rakaat lagi, nambah 2 lagi duhanya, jadi 8 rakaat duhanya. Namanya sholat duha 8 rakaat, kredit karena Allah. Witir 11 rakaat maksimal. Tapi sholat selain sholat witir tidak ada maksimalnya. Makanya ada orang sholat habis isya sampai subuh. Ada orang datang kepada Imam Abu Hanifah, "Imam, emasku hilang." Kata Imam, emang saya detektif? Kau pikir kau datang di sini untuk mempertanyakan masalah fikih agama? Bukan bidangku itu untuk cari hilang-hilang begitu. Karena orang dulu kan begitu, semuanya ke ulama. Mirip-mirip sih sekarang orang ya. Soalnya Ustadz apa ini lah masalah kejiwaan ke Ustadz, minta diruqyah ke psikiater sana, ke psikolog. Sakit ini minta sama Ustadz, sakit gigi ke dokter gigi, sakit ini kenapa minta ke kami? Memang didoakan perlu, tapi kalau ini ada bidangnya. Nah ini orang Imam Abu Hanifah datang, "Wahai Imam, hilang emasku." Kata Imam, "Kenapa ke saya?" Tapi dia tidak mau mengecewakan orang yang nanya ini. Maka kata Imam, saya kasih kau solusi tapi amalkan ya. Apa itu Imam? Habis sholat isya langsung kamu sholat sunnah sampai terdengar azan subuh. Pokoknya nanti azan subuh baru kau tutup dengan witirmu, menjelang azan subuh kau tutup dengan witir. Berapa rakaat? Berapa saja. Pokoknya semalam suntuk kau sholat sunnah, nanti Allah pertemukan engkau. Sholat Allahu Akbar. Baru jam 9 malam di sujudnya langsung keinget, astagfirullah, di situ ku taruh emasnya. Ternyata saya salah nyimpan. Baru mungkin 4 rakaat, baru jam 9, baru belum tengah malam. Balik ke Imam Abu Hanifah, "Imam, emas yang ku cari sudah ketemu." Kata Imam Abu Hanifah, "Ketemu di rakaat berapa?" Kan biasa bu ya, Allahu Akbar, kunci motor gue di mana tuh ya? Pas sekolah ketemu. Ketemu berapa? Saya ketemu di rakaat keempat. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini orang baik, Dia bilang begini, "Imam, apa yang harus saya lakukan? Saya pulang,
saya simpan emasnya, atau saya teruskan sholatku sampai subuh. Kata imam, teruskan sholatmu sampai subuh sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. Kan ada yang begitu, kalau sudah terkabul doanya berhenti berdoa. Dan ada apa lagi yang dicari? Makanya buat para jomblo, mungkin Allah belum pertemukan kau dengan jodohmu supaya kau tidak berhenti berdoa kepada Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya senang ketika Allah kabulkan doaku, tapi saya lebih senang ketika Allah belum kabulkan doaku. Tanya, kenapa? Karena kalau sudah terkabul saya berhenti berdoa, tapi kalau belum terkabul makin kenceng doaku kepada Allah. Kalau sudah berada di level ini jadi wali semua ini, jadi walinya Allah. Jamaah, apalagi kurban. Ya, Zulhijjah persiapkan kurbannya, ibu. Kurban pilih yang terbaik, ya. Kalau mampu silahkan berkurban, tidak mampu onta, sapi. Mampu sapi, kalau saya kerbau, di Makassar kerbau, saya pakai kerbau. Tawari bapakku, Pak kenapa enggak sapi, kenapa kerbau? Kata, enggak, saya pernah nonton di TikTok sapi makan sampah. Padahal TikTok itu, ya udahlah kemauan orang tua. Namanya kerbau, pakai kerbau. Kalau kerbau itu jenis sapi yang paling paling wagyu lah, mungkin gitu. Tidak bisa sapi, kambing. Tidak bisa kambing, ayam. Tidak bisa kambing, ayam. Mantap. Tapi beda prosesinya, Bunda. Kalau kambing dengan ayam beda prosesinya. Kalau kambing satu nama, dibawa ke masjid, dipotong sama tukang sembelih. Kalau ayam sembelih sendiri, lalu bersihin, lalu masak, jadiin opor, bawain panitia kurban. Nih makan siang ya, saya tahu kalian capek, doain saya tahun depan bukan ayam lagi tapi kambing, gitu. Karena ndak kehitung hewan kurban itu, tapi hewan sedekah, ya gitu. Ayam dimasak dulu baru dikasih, ya. Ibu, kalau tidak mampu carilah amalan yang senilai dengan kurban. Telur. Oh iya, tadi itu sebelum lebaran salah satu sunnahnya mandi dulu ya. Termasuk diantaranya menghadiri majelis ilmu itu sunnah mandi sebelumnya. Termasuk diantara sunnah mandi itu menghadiri majelis undangan. Mandi sebelum datang ngaji, mandi sebelum ini mandi untuk kebaikan. Mandi sunnah. Jadi bukan hanya Jumat yang ada mandi sunnahnya. Setiap datang ke Rumil mandi dulu. Alhamdulillah. Tapi kalau mau dapat pahala kurban bukan mandi sunnah, tapi mandi wajib. Siapa yang mana yang lebih besar pahalanya, Bu? Mandi sunnah atau mandi wajib? Hah? Yang lebih besar pahalanya mandi sunnah atau mandi wajib? Mandi wajib. Siapa yang mandi wajib? Itu dalam riwayat disebutkan bagaikan berkurban onta. Jadi bagi yang tidak kuat kurban tahun ini, tidak mampu, banyak-banyak mandi wajib. Sampaikan kepada suaminya, ayah kayaknya tahun ini kita nggak kurban deh, lagi mahal banget nih, lagi naik harga BBM segala macam, kita mandi wajib aja yuk. Dapat pahala kurban itu. Ibu, jadi pahalanya itu bukan hanya pas ngajak, pas mandi pun ada pahalanya. Karena ada ibu-ibu, kenapa susah sekali dicolek sama suaminya, malas keramas Ustadz. Astagfirullah, itu pahalanya bahkan 1000 ekor onta berkurban. Masya Allah, luar biasa ini pahalanya ibu-ibu. Ya Bu ya, rajin-rajin mandi wajib ya. Jadi daripada kurban ayam lebih baik mandi wajib. Karena tidak terhitung kurban itu kalau ayam. Tapi kalau mandi wajib, pahalanya pahala kurban. Tapi itu dalam namanya hadis fadhailul amal. Jadi bukan hadis yang sahih, bukan ya. Enggak usah dikoar-koarkan. Kenapa?
Enggak juga. Mandi mulu nggak mau korban, nggak juga. Karena apa yang mampu tapi tidak berkurban jauh dari masjid kami, kata Nabi SAW. Nah ini Wihdatul Ummah juga masjidnya Nabi SAW. Ibu pengen berangkat haji? Saya doakan semua yang hadir bisa berangkat haji dengan mudah, dengan VVIP, Insya Allah. Kalau punya harta, yang paling pantas dibeli pertama kali kalau punya harta adalah, kalau punya harta yang paling pantas dibayar pertama kali adalah rumah dulu. Rumah dulu, Bu. Ada pilihan nih, rumah atau haji. Rumah dulu. Kenapa? Dalam rumah itu banyak ibadah. Ibadah kepada istri, ibadah istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, di dalamnya makanan yang halal, banyak ibadah dalam rumah itu. Makanya sangat pantas harta seorang beriman itu yang pertama dibelikan rumah dulu. Tidak boleh jual rumah untuk naik haji. Kalau rumahnya cuma itu doang. Kalau rumahnya ada di Cinere, di Gandul, di mana, naik haji lah. Ini pantas naik haji, kurban naik haji, harus haji yang mahal ini. Kalau cuma satu-satu rumahnya lalu dia jual untuk naik haji, tidak boleh. Nah, jadi ada kisah orang datang kepada Imam Hasan al-Basri, Imam, saya mau berangkat haji untuk yang kedua kali wahai Imam. Kata Imam Hasan al-Basri, bagus. Ya, berpahala bagus. Tapi Imam, ada orang tuaku di rumah yang mesti saya rawat. Kata Imam Hasan al-Basri, dudukmu bersama orang tuamu sehingga orang tuamu tersenyum lebih baik dibandingkan hajimu yang kedua. Jadi kalau belum sanggup haji, muliakan orang tua. Karena siapa yang memuliakan orang tuanya, membuat orang tuanya tersenyum, memandang wajah orang tuanya dengan pandangan cinta, mendapatkan pahala haji yang mabrur. Ya, jangan sampai itu tadi, membahagiakan orang lain saja pahalanya besar, apalagi membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang lain saja pahalanya besar, apalagi membahagiakan anak, apalagi membahagiakan pasangan. Ibu jangan selalu marah-marah sama anak. Ada ibu-ibu hobinya marah-marah. Masa gara-gara handuk basah marah? Gampang amat sih, padahal Nabi sudah bilang la taqdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Gampang amat sih marah sama anak. Janganlah. Ya dibikin simple aja. Kok anakku nggak pernah kabarin saya? Udah positif. Oh lagi sibuk mungkin. Oh lagi ini. Saya sampai sekarang mamaku tidak pernah telepon saya. Sampai sekarang tidak pernah nelpon duluan ke saya. Kata mamaku, saya takut saya nelpon lalu kau tidak angkat, nah sakit hatiku sehingga Allah tidak senang kepadamu. Sehingga sampai sekarang, sejak mamaku pegang HP sampai detik ini tidak pernah dia telepon anaknya. Tidak pernah. Kenapa? Saya takut ku telepon kamu sedangkan kamu lagi sibuk dan kau tidak angkat sehingga sakit hatiku dan Allah murka padamu. Sehingga lebih baik saya tidak menelponmu. Saya telepon saja mamaku duluan yang matiin teleponnya. Udah dulu ya, mama sibuk. Sibuk apa nih mak gue nih? Nggak pernah gue. Jadi jangan menjadi penyebab anak durhaka. Nah, itu berbuat baik kepada anak. Ibu, Rasul lagi sujud, naik Hasan dan Husain. Setelah itu dipandang sama sahabat yang lain. Apakah dinyinyirin? Orang tua takut sama anak, orang tua tidak dihargai sama anak. Tidak. Apa jawaban sahabat? Wahai Hasan Husain, onta yang terindah adalah ontamu, dan pengendara onta yang paling keren adalah kamu. Apa maksudnya? Karena engkau jadikan Nabi seperti kuda-kudaan, dan engkau yang naiki Nabi, maka tidak ada yang mengalahkan kendaraanmu wahai Hasan dan Husain. Itu subhanallah. Malah respect kepada anak kecil. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mohon ampunkan saya kepada Allah. Ya Rasulullah, mohon ampunkan saya kepada Allah. Ya Rasulullah, mohon ampunkan sama Allah. Kata Nabi, emangnya apa dosamu? Astahyi minka ya Rasulullah, saya malu kepadamu ya Rasulullah, saya malu kepadamu ya Rasulullah. Apa dosamu? Astahyi minka. Bagaimana saya memohon ampunkan kalau saya tidak tahu dosamu? Apa dosamu? Astahyi minka ya Rasulullah, saya malu kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau malu kepada saya lalu tidak malu kepada Allah, keluar kamu dari sini. Kamu berdosa, malu sama saya tapi tidak malu sama Allah, kamu keluar dari sini. Nabi itu penyayang, tapi kalau giliran agama dilanggar, Nabi tegas. Dan Nabi, kamu malu sama saya tapi tidak malu sama Allah, kamu keluar dari sini. Keluar. Baru beberapa detik
Beberapa menit datang malaikat Jibril kepada Nabi. Ya Muhammad, orang itu. Kenapa wahai Jibril? Sudah diampuni dosanya sama Allah. Kenapa Jibril diampuni dosanya? Atas sebab apa diampuni dosanya? Kata malaikat Jibril, waktu dia pulang dia nangis, tapi sambil nangis dia mampir beliin sesuatu untuk anak kecilnya yang ada di rumah. Setiap dia pulang dia datang kepada anaknya, dia bawain permen, dia bawain sesuatu untuk anaknya. Atas sebab cintanya kepada anaknya, kasih sayangnya Allah kasih terhadapnya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya cinta kasih kepada anak, tidak dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya punya anak dikasihi, dicintai. Ya Bu ya. Nah, ini screen record anak-anak, kirimkan ke grup keluargamu buat emakmu yang suka marah-marah itu. Dari seluruh yang hadir, yang paling menyimak ini kisah adalah anak ini. Ini dalil dia untuk nanti kepada emaknya. Ini special for you. Artinya membahagiakan orang lain saja kita dapat pahala yang besar sekali, apalagi membahagiakan orang tua, apalagi membahagiakan anak, apalagi membahagiakan pasangan. Mari kita saling membahagiakan menyambut bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, bahagia fid dunia wal akhirah, bisa naik haji berulang-ulang kali, naik umroh berulang-ulang kali, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya saleh dan salehah, dan insyaallah berkumpul kembali di Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu saling mengingatkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.